Dari zaman dulu saya kecil, saya selalu ngidam-ngidamkan kalau saya terlahir kembali, saya ingin sekali jadi Barbie. Barbie boneka cantik, eee, memang sih kayaknya dia hanya sekedar boneka, cuman setiap saya ngeliat mukanya dia tuh kayaknya mukanya memancarkan tahun 92-an, saya ketemu sama Mas Yongki Suwarno. Waktu itu kita udah segala macam ya, udah latihan, udah ngumpulin lagu buat album, artinya ya Yongki Suwarno kan saya pikir gila ini orang hebat, saya pikir saya harus benar-benar kerja keras untuk itu dan nggak taunya Bung Kris Patikawa waktu itu ketemu sama Mas Yongki untuk mencari penyanyi yang ya artinya rekamannya belum terlalu komersil yang seperti itu, artinya benar-benar newcomer. Dan dia mempertemukan saya dites Asia Bagus. Akhirnya saya ikut mingguan di Singapura, menang, ikut bulanan menang, sampai ikut Grand Champion di Jepang, menang. Akhirnya hadiahnya Grand Champion ini saya mesti rekaman sama Pony Canyon gitu selama 2 tahun saya dikontrak Pony Canyon. Akhirnya album saya yang ini nih agak-agak tersendat ya, terganggu akhirnya, tapi nggak apa-apa atas persetujuan bersama akhirnya saya kontrak sama Pony Canyon. Dan ternyata kontrak Pony Canyon saya sempat rekaman di Singapura sama di Jepang. Mungkin kasetnya ya nggak ada di sini ya, mungkin ada di Singapura dan di Jepang aja. Pertama kali saya terjun ke dunia sinetron ya waktu itu saya mungkin waktu pertama kali kontrak dengan Pony Canyon karena saya juga sudah jatuh hati jatuh cinta dengan dunia seni, artinya saya juga nggak naif, saya cari makan di sini gitu. Jadi saya waktu itu saya juga mesti bantuin mama ya, membayar sekolah saya sendiri. Jadi saya ditawarin main sinetron waktu itu pertama kali Jendela Rumah Kita, waktu itu TVRI ya, waktu Novia Kolopaking lagi sekolah di Australia, jadi saya gantiin kedudukannya dia, waktu itu cuma beberapa episode. Nah setelah dari situ saya kenal dengan Bung Ismail Sofyan Sani ya, dia banyak bantuin saya cara vokal, ngomong yang nggak baku bahasanya, dia banyak pelajarin saya sampai akhirnya saya ditawarin main si Cemplon waktu itu. Cemplon ini kan image-nya udah mateng ya sebagai wanita karir, udah 18 tahun dia ada di koran Suara Pembaruan kalau nggak salah waktu itu. Saya tanya kembali kepada almarhum Bapak Umar Nur Zain, "Bapak, ini nggak salah Bapak pilih saya gitu, maksudnya saya belum tahu banyak tentang dunia sinetron gitu." Terus dia bilang, "Saya pilih kamu karena ya saya mau kamu yang biasa ya, kayak gini aja gitu, artinya dengan santai, dengan logat Jawanya juga masih ada gitu loh." Jadi dia memberikan kebebasan saya untuk bermain dan waktu itu saya dikontrak 13 episode dan setelah itu mulai banjir tawaran ya sinetron, tantangan waktu itu di Indosiar, terus Bung Ram Punjabi sudah mulai melirik saya dikontrak sama Multivision Plus, sampai sekarang saya sedang menyelesaikan sinetron Abad 21 dan alasannya waktu itu saya sebetulnya bukan mencari batu loncatan ya ke sinetron, artinya saya juga pingin itu tadi yang alasan yang pertama, saya juga mau cari makan di sini gitu, artinya saya menerima segala konsekuensinya gitu. Jadi saya nggak jalanin setengah-setengah gitu. Saya di sinetron juga, di setiap sinetron saya belajar lagi gitu sampai akhirnya kemarin saya main Abad 21 ya, ini alhamdulillah juga banyak teman-teman yang bilang ya mainnya bagus lah, artinya buat saya sekarang lebih sulit mempertahankan daripada saya harus mencapai segala sesuatunya, artinya lebih sulit ya kalau saya mempertahankan permainan gitu, karena emosi kita setiap syuting itu kan lain-lain ya, syuting sinetron apalagi itu kan jumping seperti itu, dari scene ke scene kita lain emosinya gitu, jadi kita mesti benar-benar jaga emosinya kalau main sinetron. Sebetulnya saya rasa kalau saya dengerin gosip, saya nggak mungkin maju, artinya ada segi positifnya juga kalau orang ngegosip ya berarti mereka masih perhatian sama saya gitu ya.
Cuman kalau gosip banyak juga kan, gosip ada yang gosip bagus, ya artinya apa aja yang bakal dikerjain di depan-depannya, ada gosip juga yang kurang bagus. Artinya saya realize lagi, saya menyadari apa benar saya ngelakuin itu, kalau enggak ya udah gitu. Saya diemin aja gitu. Dan kayaknya gosip-gosip kayak gitu tuh kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau memang kita nggak ngelakuin ya jangan digubris gitu. Tapi banyak sih yang keterlaluan, tapi mentok-mentok paling nangis aja gitu. Tapi sejauh ini sih gosipnya ya bisa diatasi lah. Dari zaman dulu saya kecil, saya selalu ngidam-ngidamkan kalau saya terlahir kembali, saya ingin sekali jadi Barbie. Barbie boneka cantik. Memang sih kayaknya dia hanya sekedar boneka, cuman setiap saya ngeliat mukanya dia tuh kayaknya mukanya memancarkan persahabatan. Artinya saya senang sekali dengan persahabatan. Terus kayaknya kalau ngeliat mukanya dia tuh nggak jadi sedih. Sampai sekarang pun saya kalau di kamar mandi dengan koleksi Barbie saya senang sekali Barbie. Apalagi kakinya panjang, bagus, temennya banyak. Saya ingin sekali menjadi seorang istri yang baik ya. Pengen punya anak banyak. Artinya mudah-mudahan setiap anak punya rezeki masing-masing. Kayak kata Mas kameramen. Setiap anak punya rezeki masing-masing ya, insya Allah saya untuk karir di masa depan, suami saya sama sekali tidak membatasi. Artinya kalau kamu mau berprestasi sampai kapanpun, saya akan memberikan kesempatan untuk itu. Yang pasti saya juga sebagai ya perempuan, saya juga tahu batas-batasnya. Kalaupun saya hamil, saya juga jangan ngoyo lah ya istilahnya. Artinya saya juga butuh istirahat gitu. Saya juga butuh privacy yang nggak mau diganggu gugat sama orang gitu. Untuk jangka panjangnya sekali, saya ingin sekali gedein studio ini karena benar-benar hasil kerja keras dan jerih payah dan keringat kami berdua. Ingin sekali tambah gede. Di atas ada lagi satu, mudah-mudahan nanti sampai 7 kali ya. Ya alhamdulillah, selain ya sudah istilahnya mencukupi kehidupan orang tua juga keluarga dan juga membenahi segala kekurangan ya, alhamdulillah udah cukup lah untuk saya pribadi juga dengan keluarga kecil kami. Juga alhamdulillah dari penghasilan royalti kaset yang teman-teman udah pada beli kemarin dari album Cinta, akhirnya terciptalah nih ada studio kecil-kecilan. Dari semua produksi kaset yang album saya dengan Anang, album solo saya, kita udah produksi semuanya di sini. Jadi kita bikin recording company yang ya alhamdulillah sih katanya memadai gitu, kata teman-teman musisi juga. Tapi semuanya ya berkat bantuan Mas Anang ya, mungkin karena dia sangat mencintai dunia yang satu ini dengan tetek bengek segala ini, jadi dia mengarahkan saya untuk menginvestkan ke sini karena perkembangan dunia musik yang makin marak ya, tiap hari muncul penyanyi baru, ya artinya kita juga bisa produksi penyanyi baru gitu. Mungkin ada yang mau jadi penyanyi atau mau rekaman atau mau sewa studio kali ya, datang aja ke sini di AK Hijau Studio di Jalan Antena 5 nomor 38. Saya sebagai wanita Indonesia sudah sangat bangga sekali ya, karena sudah banyak wanita Indonesia yang turut berperan di era globalisasi di masa pembangunan kita sekarang ini. Tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa banyak ya saya tidak menyalahkan ibu-ibu muda atau keluarga-keluarga muda yang banyak yang tidak berhasil dalam
ya mendidik anak mungkin atau ya dalam keluarganya. Jadi segala sesuatunya kita sebagai perempuan satu, ya selain kita juga menurut apa kata suami, kita juga harus menabung sebanyak-banyaknya. Jadi kalau suatu saat kita ditinggal, kita aman-aman aja gitu. Jadi perempuan harus rajin nabung.